Ya, jadi kita bisa satukan dulu nih 11 juta orang ini yang sudah jengah dengan Indonesia saat ini, kebobrokan Indonesia saat ini. Mari kita duduk bersama, turunkan ego, dan stabilkan emosi. Pejabat bangsat itu tidak mau mendengar kalau kita nasihati baik-baik. Bahkan kalau kita kasih solusinya. Halo teman-teman, balik lagi di channel Abai 17. Di video kali ini kita akan ngomongin soal mempersiapkan revolusi tak berdarah. Mungkin beberapa dari kalian ketika melihat atau mendengar tulisan ini menganggap bahwa ini naif. Gak mungkin revolusi itu dilakukan secara tak berdarah, pasti berdarah. Karena memang secara historis revolusi di dunia ini kebanyakan adalah revolusi berdarah, alias adanya orang yang meninggal dunia. Tapi kalau nggak salah, ada pula revolusi-revolusi yang dilakukan secara tak berdarah, dan itu sukses-sukses juga. Jadi di video kali ini kita akan ngomongin soal itu, dan ini adalah pendapat gua. Silakan teman-teman kalau punya pendapat lain atau berbeda, atau mungkin memang pendapatnya sama kayak gua, silakan komen di bawah aja ya. Jadi kita tahu bahwa revolusi adalah perubahan secara cepat gitu ya. Sedangkan evolusi adalah perubahan secara lama. Dan tadi tak berdarah itu tanpa pertumpahan darah, tanpa adanya yang meninggal dunia. Bisa atau tidak, kita nggak tahu. Tapi daripada ada revolusi berdarah, lebih baik tidak ada revolusi sama sekali. Jadi akhir-akhir ini, setahu gue nggak terlalu ngikutin. Bang Ferry Irwandi itu beberapa hari terakhir kayaknya lagi sering diejek ya. Sepertinya dia diejek karena menggaungkan revolusi, namun dianggap pengecut. Mereka, orang-orang yang mengejek Bang Ferry, menganggap Bang Ferry pengecut karena ketika adanya demo protes ya, yang itu overtime, melebihi waktu yang ditentukan, pas udah malam tiba gitu ya, itu Bang Ferry yang terjun ke jalan, melihat kondisi dan situasinya tidak kondusif lagi, dan itu sudah sangat mencekam. Jadinya Bang Ferry bilang ke mahasiswa-mahasiswa, para pendemo, untuk udah pulang aja ke rumah. Ya nanti revolusinya kita mulai lagi. Tapi bagi orang-orang si pengejek Bang Ferry menganggap bahwa Bang Ferry ini terlalu naif menggaungkan kata revolusi ya. Gue punya bajunya juga tuh, pasukan revolusi. Tapi mereka nilai Bang Ferry ini terlalu naif. Masa ya revolusi takut? Masa sih revolusi lari? Nah makanya Bang Ferry itu diejek oleh mereka. Ini sepengetahuan gue ya. Gue gak ngikutin hal-hal yang seperti itu. Tapi menurut gue Bang Ferry itu benar. Karena revolusi sampai pertumpahan darah tuh buat apa? Kita sudah melihat betapa banyak, puluhan ya kalau gak salah, atau belasan teman-teman kita itu meninggal dunia di Agustus 2025 kemarin. Emang belum cukup segitu banyak korban. Dan Bang Ferry juga mempertanyakan, itu orang-orang yang bilang jangan takut, ayo terus demo walaupun sudah overtime. Itu mereka paling ada di rumah, di kamar gitu kan, sambil megang HP. Jadi mereka itu juga nggak terjun ke lapangan, nggak turun ke demo. Jadi nggak tahu situasi kondisi itu semengerikan apa. Dan karena ejekan-ejekan itu, Bang Ferry malah bersyukur ya, karena merchandise-nya juga terjual makin laku. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Berikut adalah beberapa persiapan dari revolusi tanpa darah. Menurut gua itu dibagi menjadi dua ya, yaitu persiapan diri, yang kedua adalah persiapan bersama-sama. Jadi persiapan diri ini apa? Yang pertama adalah kenali diri. Buat orang-orang yang belum mengenali dirinya sendiri. Mengenali diri sebenarnya itu cukup kelebihan atau kemampuan dan juga kelemahan atau kekurangan. Lu kelebihannya di mana? Ilmu lu apa? Background lu apa? Sekeliling lu seperti apa lingkungannya? Keluarga lu seperti apa? Teman-teman lu seperti apa? Orang-orang yang deket sama lu itu kayak gimana?
Nah, itu adalah kekuatan, kelemahan atau kekurangan. Misalnya lu lemah di ilmu apa? Lu lemah ngapain? Lu lemah apakah di finansial, apakah di pengalaman, apakah di macam-macam lah. Ya, itu sebenarnya cukup di kelebihan dan kekurangan. Namun ada tambahan, yaitu adalah panggilan. Cari panggilan. Panggilan itu, teman-teman, adalah suatu hal yang kita itu pengen banget ini selesai, atau pengen banget ini diperbaiki, atau pengen banget untuk mengembangkan hal tersebut. Itu adalah panggilan. Jadi kayak passion, tapi panggilan ini biasanya adalah berbentuk aksi sosial. Menurut gue ya, panggilan gue itu salah satunya adalah di politik. Makanya udah lama ya di channel ini gue ngomongin politik gitu. Walaupun jujur aja uang dari YouTube ini nggak seberapa, tapi tetap gue perjuangin soal politik. Di Instagram gue juga seperti itu. Story WA gue pun sama tentang politik-politik ya. Karena itu adalah salah satu panggilan gue. Kalian apa? Kalian mungkin panggilannya ada di peternakan, panggilannya ada di ekonomi, panggilannya ada di pertanian, panggilannya ada di pelayaran, panggilannya ada di kesehatan, panggilannya ada di bisnis, dagang, atau yang lainnya. Jadi minimal kita harus tahu panggilan kita apa. Bukan nama panggilan ya. Ya, tapi itu tadi yang mirip dengan passion. Nah, yang kedua adalah ngumpul dengan orang yang sepanggilan. Misal tadi gue soal politik. Ya, gue pernah jadi anggota partai politik. Sekarang udah enggak. Dan sekarang gue juga sedang menjalani kepengurusan di organisasi ekstra kampus. Itu organisasi, komunitas, misalkan gue suka baca. Gue juga sekarang kadang-kadang ngumpul dengan teman-teman komunitas baca. Baca buku bareng-bareng. Jadi, nah, kalian apa? Setelah kenali diri, panggilannya apa? Ngumpul dengan orang yang sepemanggilan. Emang revolusi harus kenal diri sendiri ya? Awareness terhadap diri sendiri ya? Mungkin ada yang ngomong begitu ya. Tapi iya, karena kita harus tahu dulu, kita itu benar-benar punya energi buat menjadi aktivis politik atau tidak. Karena kalau kita tidak punya panggilan politik, ketika ada yang nyuap, ketika nauzubillah min dzalik misalkan kita disuap, kemungkinan besar kalau kita nggak ada panggilan untuk menjadi aktivis politik, ya nauzubillah min dzalik kita bisa aja menerima suap itu. Nah, itu adalah persiapan diri. Yang kedua adalah persiapan bersama-sama. Teman-teman, tidak mungkin kita memobilisasi ratusan juta orang Indonesia. Tapi ada studi yang menyebutkan bahwa cukup 3,5% dari populasi yang aktif bergerak secara kompak dalam aksi damai untuk menciptakan perubahan sosial yang transformatif. Nah, 3,5% dari total populasi Indonesia berapa? Kalau misalkan penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 287 juta jiwa, maka cukup 11 jutaan orang aja setidaknya ya. 11 juta orang yang kita bisa mobilisasi, kita ajak dia bergerak baik di lapangan ataupun di media sosial, baik online maupun offline, dan tentu saja aksi damai ya, aksi revolusi tak berdarah ini. Ya, jadi kita bisa satukan dulu nih 11 juta orang ini. Dari mana menyatunya? Kita punya banyak organisasi politik, LSM politik, bahkan influencer pun punya wadahnya sendiri ya soal politik. Mungkin dari mereka-mereka itu bisa memobilisasi sekitar 11 juta orang sekarang. Nah, itu adalah persiapan diri dan persiapan bersama-sama. Itu jika kita turun ke jalan. Tapi gue punya pemikiran cukup gila nih teman-teman, untuk mengadakan revolusi lewat jalur politik praktis. Iya, masuk ke sistem. Yang tadi gue mention ya, bahwa kita itu banyak organisasi komunitas ya, entah itu bentuknya LSM, ormas atau yang lainnya ya. Yang itu ada juga yang berbentuk serikat, aliansi yang sudah jengah dengan Indonesia saat ini, kebobrokan Indonesia saat ini. Mari kita duduk bersama, turunkan ego dan stabilkan emosi untuk merumuskan hal
yang seperti BPUPKI atau PPKI pada saat sebelum Indonesia merdeka. Apa tujuan dari BPUPKI atau PPKI dalam tanda kutip ini? Yang pertama, gue kenapa pakai nama ini karena gue belum tahu namanya apa ya. Tapi sifatnya itu mirip BPUPKI atau PPKI. Jadi mempersiapkan apa aja ketika revolusi ini sudah berhasil dijalankan. Dan salah satunya adalah tuntutannya apa. Kalau gue pribadi ya teman-teman, ini belum dicek lagi dan belum di riset lagi. Tapi kalaupun Indonesia ini nantinya belum pakai sistem khilafah, mungkin kita bisa pakai sistem yang namanya demokrasi selektif. Jadi kalau sekarang kan ketika pemilu, semua orang yang sudah 17 tahun ke atas, yang sudah punya KTP, itu boleh milih ya. Padahal dia belum tentu cerdas berpolitik. Padahal dia belum tentu punya integritas. Jadi banyak tuh orang-orang yang disuap. Sedangkan demokrasi selektif ini mengharuskan hanya orang-orang tertentu saja yang sudah mencapai level tertentu saja itu yang boleh milih. Jadi ini rakyat juga yang milih, tapi selektif. Nggak semua rakyat punya hak untuk memilih. Butuh kecerdasan sampai level tertentu, misalkan butuh pengalaman sampai level tertentu, track record yang cukup bagus, bukan orang yang bermasalah. Nah ini silakan teman-teman yang mau riset soal saran gue ini ya. Misalkan demokrasi selektif ini dimasukkan ke BPUPKI atau PPKI ini. Terus bagaimana caranya kita memasukkan agenda revolusi tak berdarah ini melalui politik praktis? Ini caranya yang ada di pikiran gue ya. Cara gilanya nih. Jadi dari organisasi-organisasi ini ya. Ini organisasi, komunitas, apalagi tadi? Aliansi, serikat. Mereka-mereka ini itu memilih beberapa orang untuk berada di partai politik peserta pemilu. Sekarang kalau nggak salah di DPR itu ada 8 partai politik ya. Ini PP1, PP2, PP ini bukan pemuda Pancasila ya, tapi partai politik. Tapi kan kita nggak tahu partai politik yang masuk ke parlemen mendatang itu siapa aja. Ya kita mungkin masuk ke 10 partai politik gitu ya. 10 partai politik besar. Nah, dari 10 partai politik besar ini, itu ada perwakilan dari kita. Anggaplah lah ya, ini nama organisasinya adalah Organisasi Revolusi. Jadi dari berbagai macam organisasi, komunitas, aliansi, serikat, itu bergabung menjadi satu, misalkan organisasi revolusi. Organisasi revolusi ini, selain dia memobilisasi misalkan 11 juta orang, di demonstrasi, tapi dia juga bisa mempersiapkan orang-orang terbaik yang sudah dipilih dengan ketat untuk masuk ke 10 parpol besar. Anggaplah satu parpol itu, ini gue belum tahu ya hitung-hitungannya, tapi anggaplah satu parpol itu ada 10 orang atau lebih lah ya. Bisa 20 sampai 50 orang. Anggaplah ini biar gampangnya 10 orang. Jadi ada 100 orang untuk masuk ke 10 parpol besar. Masing-masing 10 di satu parpolnya. Misalkan 10 parpol ini yang menang adalah 8 parpol. Dari sini mulai kelihatan ketidakmungkinannya ya. Tapi kan parpol nggak mungkin dia mau masukin orang dari ini nih, organisasi revolusi. Belum tentu juga parpol mau. Apalagi orang-orang ini itu sudah kita latih untuk menjadi anggota parlemen yang akan memulai revolusi lewat politik praktis. Ya kalau misalkan ada partai politik yang menolak, dengan kekuatan kita bisa argumenkan. Di sini ini bukan hanya orang-orang mahasiswa biasa doang. Di sini juga ada akademisi, ada profesor, di sini juga ada para dosen. Jadi ini juga adalah organisasi yang punya otak, bukan kumpulan orang-orang bodoh. Kita adu argumen aja ke partai politik besar nih. Kalau ada dari mereka yang menutup pintunya untuk
perwakilan-perwakilan dari organisasi revolusi ini. Dengan kekuatan ini, teman-teman, kalau dia masih nggak mau buka pintu juga, itu bisa aja suara mereka turun secara drastis. Ya kita nggak boleh maksa sampai ngancem-ngancem, nggak. Tapi kita adu argumen aja. Kita pakai cara-cara legal, cara-cara halal. Kalau mereka nggak mau, ya kita beri press release-nya bahwa partai politik ini tidak mau menerima bla 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 karena bla bla bla. Misalkan karena takut berdiskusi, karena takut berdebat. Nanti parpol yang tidak mau buka pintu itu bisa aja akan turun dengan drastis suaranya. Oke? Misal 10 parpol besar ini ternyata 8-nya itu masuk di parlemen ya. 2 enggak. Masing-masing dari kita kan di sini udah punya 10 orang setidaknya ya. Kalau hitung-hitungannya ini ya. Jadi ada 80 orang. Kira-kira 80 orang ini bisa memengaruhi undang-undang nggak? Gua nggak tahu. Kalau misalkan kurang, ya kita tambah aja ininya. Tambah jumlahnya. Ini tadi kan 10 buat mempermudah aja ya. Mempermudah hitungan. Jadi kalau mereka udah masuk, saling berkoordinasi antara parpol-parpol lainnya, ya kita bisa merevolusi lewat undang-undang. Kita ubah tuh aturan-aturan gak jelas. Misalkan ada aturan-aturan yang pasalnya bermasalah, itu kita bisa perbaiki. Gimana? Cukup gila gak ide gua? Teman-teman, sudah cukup pertumpahan darahnya. Kita tahu yang lebih menumpahkan darah itu adalah aparat ya. Cuma di sini gua akan ngomong juga ke teman-teman sekalian bahwa udah cukup kita menumpahkan darah dengan revolusi berdarah. Kita kalau mau revolusi sebaiknya dan seharusnya adalah revolusi tak berdarah. Teman-teman, pejabat bangsat itu tidak mau mendengar kalau kita nasihati baik-baik. Bahkan kalau kita kasih solusinya. Kalau kita tegas malah dibilang kritik doang, mana solusinya? Kita turun ke jalan untuk demo malah dihadang oleh aparat. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia oleh aparat. Dan ingat bahwa di demonstrasi itu, orang-orang yang turun ke jalan itu nggak semuanya murni dari kita yang mau menuntut sesuatu. Ada pula intel atau binatang berbentuk orang yang disuruh untuk menyelinap ke tengah-tengah kerumunan, ke tengah-tengah para pendemo, lalu menjadi provokator, menjarah sampai merusak fasilitas umum. Lalu di-framing lah kalau pendemo itu berbuat anarkis. Padahal kita semua sepakat untuk tidak berbuat kerusakan. Padahal kita sudah sepakat bahwa kita tidak berbuat tindakan-tindakan bodoh itu. Teman-teman, ini saran dari gua. Kalau lu punya saran atau tambahan, setuju atau nggak setuju dengan saran gua ini, coba komen di bawah. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, share. Itu aja dari gua, by 17, and have a nice day.